Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, biarlah kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya percaya sukacita Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Karena hanya itu yang bisa kita harapkan. Dengan situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita butuh sukacita yang daripada Tuhan. Kita butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kekuatan Roh Kudus terlebih. Kita bisa biarlah minta bersama-sama. Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Bahkan memenuhi kehidupan kita. Memenuhi kehidupan keluarga kita. Dan biarlah kita pada saat ini, kita mau bersehati Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam ibadah saat ini. Biarlah kita minta dan berseru kepada Tuhan. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Dan yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya. Mari kita masuk dalam ibadah yang lebih indah di dalam Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan pikiran kita. Kita mau pakai waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Menyenangkan hatinya Tuhan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bersama dengan kita saat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus kiranya Engkau hadir. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan mendekat. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Kami nyatakan bahwa kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Terus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, Kau penolong
Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami perlu Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Sungguh Tuhan kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan kehidupan kami di depan Tuhan, di waktu-waktu yang ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami akan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Kami akan terpelihara oleh tangan Tuhan. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini biarlah urapan-Mu mengalir. Amin. Urapan-Mu memenuhi kami semua Tuhan. Amin. Di rumah tangga kami masing-masing, di tempat kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau penuhkan kami, Engkau penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja melawan umat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami tidak akan tinggal diam, tetapi kami mau bersukacita dan bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami mau puji muliakan nama-Mu dengan pujian yang sebentar kami naikkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu di dalam pujian. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga turut hadir di dalam pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama Bapak Ibu di mana Anda berada, mari kita bersukacita, kita puji nama Tuhan dan katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Percaya Roh Kudus ada bersama kita saat ini, menguatkan kita. Mari kita bersukacita Bapak Ibu. Pujilah Tuhan karena Tuhan Allah yang hidup, Dia berkuasa. Dan Roh Kudus yang akan membakar hidup kita, membakar roh kita, dan yang akan menguatkan hidup kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian,
Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, angkat suaramu, puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh amin. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Percaya ada kuasa dalam pujian. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, karena ada Tuhan di dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Revival. Tuhan akan melepaskan, membebaskan kita dalam segala persoalan hidup kita. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Sama bibir hati dan pikiran, dengan api urapan-Mu. Api beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati dan pikiran, dengan api urapan-Mu. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagi-Mu. Mari ada gerakan Roh Allah. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Ada gerakan lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin. Allahku kan melawat umat-Nya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang.
Tuhan. Kami siap menerima api-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban persembahan. Jawab bibir hati dan pikiran dengan api urapanmu. Berikut kasihku, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakkan Roh Allah, Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival. Ada gerakan revival, 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 revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. ada gerakan Roh Allah, ada mujizat Tuhan, ada mujizat Tuhan. Haleluya, ada pembebasan, ada gerakan Roh Allah yang akan terjadi di rumah kita masing-masing, dalam kehidupan kita. Terlebih siapkan hatimu saudara, untuk sebentar kita akan menerima firman Tuhan, dan firman itu yang akan menggerakkan kuasa Tuhan makin bekerja dalam kehidupan kita. Buka hatimu, biarlah hambanya yang diurapi Tuhan, yang akan memberkati kita semua dengan firman-Nya yang telah disiapkan. Karena bukankah ini adalah bagian yang terbaik dalam ibadah kita saat ini. Mari kita buka bersama-sama hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Amin. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di
hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Kami mau buka hati. Oh, Rohmu yang hidup penuh kami, datang urapiku. kami siap Tuhan. Terima. Ku siap terima kuasa-Mu. Kami mau berserah kepadamu. Kami tidak mau lagi andalkan kekuatan kami. Kami mau mengandalkan Engkau. Dan Dialah Engkau yang mengambil alih sepenuhnya hidup kami. Buka hati, ku buka hati, untuk jamahanmu. Kami siap terima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih sepenuhnya hidup kami Tuhan. Di saat-saat ini dan di saat-saat waktu yang akan datang. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat di GBI Semarang Indah dan tentunya dengan sahabat-sahabat yang bersama-sama beribadah melalui tayangan. Mari kita bersama-sama pada pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita, buka kepikiran kita untuk Tuhan berbicara kepada kita bersama-sama. Pada saat ini kita akan berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun demikian alangkah indah dan baik kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita mohon supaya Roh Kudus mengurapi kita, memberikan hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Engkau Allah yang baik, sumber segala pertolongan kami. Tidak ada yang seperti-Mu yang mengerti dan memahami hidup kami, yang bersedia dan mau menolong kami. Dalam kemampuan-Mu ya Tuhan, kami boleh merasa aman. Karena kami tahu hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Maka pada saat ini ketika kami membuka hati dan pikiran kami, menyediakan diri untuk Tuhan intervensi dengan kebenaran. Melalui firman-Mu Tuhan kami percaya, hidup kami akan jauh lebih terang.
Dan kami tahu kami menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh mengetahui apa yang menjadi maksud baik Tuhan untuk kami boleh lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu atas kami sekalian, lebih khusus hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama mari kita akan membuka dalam kitab suci kita dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendekati masa-masa pencurahan Roh Kudus. Tentunya Roh Kudus sudah dicurahkan ya ribuan tahun yang lalu ketika hari Pentakosta. Namun demikian minggu-minggu ke depan kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus bagi kita sekalian. Dan puji Tuhan kalau kita bersama-sama boleh mendapatkan Roh Kudus dalam diri kita. Amin ya. Nah, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, merupakan pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang Roh Kudus. Kita tidak boleh bosan karena Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kita. Ya, sangat amat penting bagi kita. Roh Kudus dalam ketritunggalannya dapat dilihat ketika misalkan dibaptis ya, dibaptis maka kita mengenal tiga hal ini akan disebut. Karena itu dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga kalau setiap kali ibadah selesai kita mendapat berkat dari gembala sidang, maka kita juga mengenal ketritunggalan ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14 mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, itu adalah ketritunggalan daripada Allah kita yang selalu kita dengar, ya, selalu kita mendapatkan setiap kali kita beribadah. Nah, namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Roh Kudus ini benar-benar ada di dalam diri kita, atau hanya sekedar kita mengetahui tentang adanya Roh Kudus? Sayang sekali. Kenapa kalau kita hanya sekedar mengetahui? Seperti yang kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Ya, sekarang ini dunia sedang banyak sekali mengalami stres luar biasa. Ya, lebih dari 200 negara mengalami corona dan semua stres. Secara ekonomi krisis, di mana-mana banyak sekali masalah yang muncul ya. Kerenggangan sosial sedang terjadi luar biasa. Ya. Semua sedang mengalami depresi yang berat. Orang Kristen itu bersyukur karena ada Roh Kudus. Allahnya tidak jauh nun di sana yang tidak terjangkau. Tetapi Allahnya adalah omnipresent. Ada di mana-mana. Dimensi Roh Kudus itulah yang memungkinkan itu terjadi. Sementara ketunggalan Allah yang ada di sana tidak menjangkau manusia. Puji Tuhan, Allah Bapa mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia, membereskan dosa kesalahan kita sehingga Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita. Maka Kristus memang lebih baik kembali ke surga. Ketika dia kembali ke surga, dia menjadi pengantara kita dengan Bapa di sana. Dia berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Pertanyaannya adalah, kita punya jatah enggak di sana? Di rumah Bapakku punya banyak tinggal, rumah tinggal. Kalau tidak, aku mengatakannya kepadamu, supaya aku kembali ke sana menyediakan tempat bagimu.
Jadi saudara sekalian, Yesus kembali ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Di sana memang banyak, tapi jatah kita ada atau tidak? Nah, bagi kita yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Maka kita disediakan jatah di sana. Hanya masalahnya Yesus di sana, kita di sini. Perjalanan hidup kita masih panjang. Apakah kita masih memungkinkan akhir hidup kita tetap hidup dalam kekudusan? Sebagaimana tertulis dalam kitab Taurat. Tidak ada orang yang bisa mengerjakan hukum Taurat secara kafah menyeluruhnya. Nah, kita perlu pertolongan yang namanya Roh Kudus. Untuk supaya perjalanan hidup kita itu tertuntun dengan baik. Diajar, kita dididik, diarahkan kepada kebenaran, diberitahukan tentang pernyataan dan perkataan-perkataan Yesus. Sehingga semua firman itu tergenapi dalam diri kita, maka akhirnya kita yang sudah disediakan tempat, benar-benar kita akhirnya ada di tempat itu. Pernahkah kita menyadari betapa besar dan fungsi peran daripada Roh Kudus bagi kita? Roh Kudus jangan dianggap datang ketika perjanjian baru. Roh Kudus sudah hadir dari sejak zaman dunia ini diciptakan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Kudus ada di sana. Dia melayang-layang memenuhi samudera raya. Dan dia mengerami dunia ini. Roh Kudus yang berperan. Ada banyak sekali ayat yang diambil dari perjanjian baru, diambil dari perjanjian lama. Itu merupakan konfigurasi daripada Roh Kudus. Seperti yang kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 34 dan 33 dan 34. Itu disadur dalam Ibrani 10 ayat 15 hingga 17. Itu pernyataan memang ditulis Tuhan, tapi di sana jelas disebutnya dengan Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus sudah berperan dari sejak awal dunia ini dijadikan. Bahkan ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di sana. Dan sekarang ini jauh lebih luar biasa lagi. Allah menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang dicurahkan berlipat-lipat. Sayang kalau Roh Kudus hanya sekedar pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan, maka kita tahu Roh Kudus adalah Allah. Kenapa Roh Kudus itu Allah? Sebab Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus kekal. Ibrani 9 ayat yang 14 menyatakan demikian. Roh Kudus itu juga maha tahu. Yesaya 40 ayat 13. Roh Kudus juga disebut sebagai yang maha bijaksana. Yesaya 11 ayat yang kedua. Dia juga maha hadir. Mazmur 139 ayat yang ke-7 hingga ayat 10. Memang di seluruh kepribadian Allah dalam hakikatnya ada di dalam diri Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus adalah Allah karena dia turut di dalam penciptaan, Kejadian 1 ayat yang kedua. Dia akan turut di dalam penghakiman di akhir zaman, Yohanes 16 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Dan dia adalah roh yang memberi kehidupan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita melihat dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Roh Kudus memberi kehidupan bagi setiap umat manusia. Dan kita boleh tahu juga bahwa ketika Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu turut dalam penyelamatan umat manusia dalam diri hidup kita. Dia membersihkan, dia menyucikan, dia membenarkan hidup kita. Dan dia menjadi guru kehidupan dalam kehidupan kita. Nah saudara sekalian, kalau kita hanya sekedar tahu tentang Roh Kudus, sayang sekali. Waktu pertama kali saya bekerja sebagai seorang salesman mobil. Hampir sebulan di training tentang mobil. Tentunya produk yang dijual. Buka kap mobil bagaimana, ini mesin. Zaman dulu training lamanya minta ampun. Hanya untuk bisa jual mobil, saudara. Ya. Tinggal jangan cuma diajari, ini teknisinya, ini siapa. Ya akhirnya tahu mobil. Ya tahu aja mobil. Bagaimana nomor rangka di mana dan sebagainya. Produk itu kita pahami. Ya, semacam itu. Tapi di hari terakhir yang bosnya datang. Bosnya datang lalu dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya bilang keluarin mobil test drive.
Lalu kita semua jalan-jalan seharian, nyoba mobil, suruh nyetir sendiri, suruh parkir, suruh jalan-jalan keliling Semarang. Nah, dari situ saya tahu, yang namanya tahu mobil sama yang ngalami naik mobil itu beda sekali pengetahuannya. Langsung ceritanya akan beda. Tidak lagi teori-teori tertentu apa-apa tentang mobil, tetapi saya bisa merasakan bagaimana suspensinya, bagaimana suara pintu itu antara truk sama pintu sedan itu memang beda bunyinya, bisa sampai tahu seperti itu. Di mana kalau ban itu diisi dengan tekanan tertentu itu seperti apa, kalau yang ini seperti apa, bisa dirasakan enaknya seperti apa. Waktu mobil yang ini dinaik di jalan-jalan yang bergelombang sekalipun seperti apa. Jadi kalau cerita mau jual lebih mantap saudara, itu karena apa? Mengalami. Hidup kita juga begitu di dalam berhubungan dengan Roh Kudus. Kita mungkin tahu secara pemikiran, oh tahu Roh Kudus memang Allah kita. Tapi pernah enggak kita mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Permasalahannya adalah kalau saya bercerita tentang tadi, saya mengendalikan mobil. Tetapi di dalam Roh Kudus, itu kita tidak bisa mengendalikan Roh Kudus. Tetapi harusnya Roh Kuduslah yang mengendalikan hidup kita. Dialah yang harus memimpin hidup kita. Bukan kita yang memimpin Roh Kudus. Maunya kita tuh kita memimpin Roh Kudus. Maunya Roh Kudus nuruti kita, maunya Roh Kudus supaya mengikuti kemauan kita. Bahkan kalau bisa Roh Kudus tidak usah ikut-ikut dalam hidup kita. Nah, itu menjadi masalah. Sepanjang kita tidak membiarkan Roh Kudus mengontrol hidup kita, kita tidak akan bisa mengalami kuasanya, kita tidak bisa mengalami hakikat kealahannya. Karena Roh Kudus hanya sekedar dibatasi dengan kemampuan berpikir kita, kemampuan berperasaan kita, berkemampuan di dalam kehendak kita. Sedang kehendak Roh Kudus, kehendak Allah, kehendak yang luar biasa, di luar jangkauan pikiran kita, di luar jangkauan perasaan kita. Jadi ini menjadi hal yang berbeda ketika kita berhubungan dengan Roh Kudus. Mau tidak kita menyerahkan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita di dalam kendali Roh Kudus. Cara yang termudah adalah memahami hakikat Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Sepanjang kita mau berjalan di dalam kebenaran, maka Roh Kudus akan ada di sana turut campur tangan. Disinilah kita tidak boleh ada tipu-tipu dalam hati dan pikiran kita. Sebenarnya orang paling konyol kalau menipu dirinya sendiri. Aneh sih, tetapi itu kenyataan. Banyak orang menipu dirinya sendiri. Tidak punya ngaku punya, tidak bisa ngaku bisa. Kadang terlalu banyak membual dengan kehidupan. Kalau ketemu sama orang, tidak mau dianggap tidak bisa, tidak mampu, miskin dan sebagainya. Kita tidak mau benar-benar mengakui keberadaan kita sebenar-benarnya seperti apa. Lebih-lebih lagi kalau kita seringkali menyembunyikan dosa-dosa yang mungkin orang lain tidak tahu. Mau tidak kita jujur sama Roh Kudus? Kalau kita mau kebenaran itu muncul, Roh Kudus akan di sana. Kalau kita menemukan kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakanmu. Memerdekakanmu dari segala hal-hal yang mengekang hidupmu sendiri. Karena Roh Kudus ingin menghibur engkau. Kalau pun engkau lemah, Roh Kudus bisa memberi kekuatan. Kalau engkau tidak mampu, Tuhan bisa memberikan kemampuan. Kalau engkau sedang mengalami persoalan masalah yang berat, Dia mau memberi jalan keluar. Dia menghibur sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar penghiburan yang dengan pernyataan-pernyataan yang manis. Ya sudah, sabar. Itu orang lain, sudah. Paling teman kita kalau kita berkeluh kesah sama mereka akan mengatakan, sabar ya, enggak apa-apa, yang tabah, paling gitu saudara. Tapi enggak ada apa-apanya.
Beda sama Roh Kudus. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus mau turut campur di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Dan yang jelas dia ingin memberi kebaikan dalam hidupmu. Maka biarlah Roh Kudus memimpin hidupmu. Ini faktual dan bukan bersifat teoritis. Bukan bersifat filsafati, tapi ini fakta kehidupan yang bisa dirasakan setiap kali di dalam masa-masa hidup kita. Kita perlu Roh Kudus. Karena itu sukailah kebenaran. Nah, saudara sekalian, seringkali kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu sangatlah penting. Ya. Sehingga kita menganggapnya tidak ada, saudara sekalian. Sedemikian pentingnya Roh Kudus sampai Tuhan Yesus bilang seperti ini. Matius 12 ayat 31 mengatakan demikian. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi kalau kita tahu tentang ayat ini, maka kita tahu Roh Kudus adalah figur pribadi yang sangat vital. Tidak tergantikan oleh apapun. Orang hujat siapapun bisa terjadi. Hujat Roh Kudus habis perkara. Saudara. Lihat Ananias dan Safira ketika menyembunyikan kebenaran. Dia menyebutnya apa? Engkau mendustai Roh Kudus. Mati saudara saat itu. Secara sederhana dia sedang mendukakan Roh Kudus. Dianggap Roh Kudus tidak ada, dianggap Roh Kudus tidak berfungsi, sehingga bisa dibohongi, bisa ditipu saudara. Maka mati seketika itu juga. Ini hanya sekedar ingin menunjukkan betapa penting, sangat penting, amat penting Roh Kudus bagi manusia. Petrus dan rasul-rasul yang lain saya pikir sama saja. Sama saja. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus mereka sama-sama lemahnya. Lihat Petrus. Petrus itu lemah. Sudah dikasih tahu. Nanti kamu akan mengingkari aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Loh, itu cuma jaraknya berapa jam loh. Sudah mengingkari. Itu bagian dari sebuah pengkhianatan, pengingkaran terhadap Yesus. Yesus masih bisa ampuni saudara. Jangan sekali-sekali mengingkari Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting dan sangat vital. Roh Kudus itu disebut dengan pneuma. Ya, bisa diartikan dengan udara, nafas, ya, angin, ya, diterjemahkan dengan roh. Bahasa Ibraninya ruah, roh. Sekarang ini sedang COVID-19 terjadi melanda seluruh negeri termasuk negara kita Indonesia, dan kita perlu berdoa supaya ini cepat berlalu tentunya. Nah saudara sekalian, kalau kita lihat udara, angin, tidak terjadi apa-apa, kita anggapnya nggak ada. Tetapi logika kita berkata angin itu ada. Logika kita juga berkata bahwa kita perlu udara untuk bernafas. Oh ya, semua anak diajarkan tentang hal itu. Bahkan kita harus tahu bahwa orang berenang pun tidak bisa lama-lama di dalam air. Kenapa? Butuh udara, saudara. Tetapi orang tidak menyadari betapa pentingnya udara itu sampai masalah itu muncul, termasuk dalam COVID-19. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah dalam hal ini. Ya, social distancing, jaga jarak, betul-betul, hati-hati, tidak boleh sembrono, cuci tangan, lakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas apapun, cuci tangan lebih sering-sering, ya.
Kalau tidak perlu keluar ya jangan usah keluar. Kalau keluar seperlunya cepat pulang. Kalau di luar sedang pegang-pegang benda-benda tertentu yang kita tidak tahu kondisinya di pasar dan lain sebagainya, ya tahan dirilah, ya kan? Jangan kucek-kucek mata, apalagi ngupil, apalagi ya kanibal makan tangan sendiri itu. Tahan dirilah. Karena itu jalurnya virus masuk di situ. Nah, kalau masuk saudara, soro itu alat yang dimasukkan itu tidak seperti oksigen yang hanya 2 jari dimasukkan di hidung, itu enggak. Bukan yang dimasukkan gini. Kalau sudah berat itu mulutnya dicengkap, dimasukin alat, dimasukin tabung, itu sampai ke paru-paru. 14 hari gitu, jangan tertawa di situ. Nggak bisa tertawa, makan aja susah. Ditemuin suster cuma 2 hari. Sehari 2 kali. Usaha sendiri semua, di karantina tuh nggak enak saudara. Ya, kalaupun sembuh COVID-nya, banyak orang menceritakan, COVID-nya sembuh, trauma paru-parunya masih ada, masih tidur masih agak susah kalau enggak setengah duduk, susah nafas, ya, berat dalam nafasnya. Kadang kalau nafas seakan-akan di paru-parunya ada gelembung. Dan itu sakit dan dokter mengatakan itu butuh sekitar 1 tahun sampai 2 tahun untuk sembuh. Jadi usahakan betul tidak kena virus ini. Dan itu sangat menyiksa. Nah, kalau seperti itu saudara sekalian, kita baru sadar betapa pentingnya udara itu. Ya. Udara itu memang ada di mana-mana. Bahkan di air pun H2O itu ada oksigennya. Ada di mana-mana. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kita menganggapnya memang tidak ada. Tidak ada masalah, ya sudah hidup secara sembrono. Ya. Zaman dulu orang bengkel, kerja di pengaduk semen dan semuanya, jarang orang Indonesia pakai masker. Sekarang semua pakai masker ya semua. Ketakutan sendiri. Ya. Betapa pentingnya oksigen, betapa pentingnya udara bagi kita. Roh Kudus pun demikian. Dia bisa ada di mana-mana, tidak terlihat. Masalahnya kita mau menghargai atau tidak Roh Kudus itu. Roh Kudus bisa ada di posisi manapun saja. Dia omnipresent. Dia bisa di manapun dalam sisi kehidupan kita. Dia bisa di sana, bahkan dia tidak bisa kemana-mana, sekalipun engkau dalam dosa. Maka Allah itu setia, sekalipun kita tidak setia. Dia mau kemana? Oh, dia memenuhi semua jagat raya. Dia ada di sana ketika kita melakukan dosa. Dia ada di sana ketika kita melakukan kesalahan. Dia di sana ketika kita melanggar hukum Allah. Dia tetap di sana. Dengan menyaksikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dia tetap di sana dan merasakan duka karena Allah sebenarnya tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Hanya jangan kita tinggal terus-menerus dalam dosa. Cepatlah bertobat, selesaikanlah. Karena itu Yesus selalu mengatakan apa? Janganlah engkau berbuat dosa lagi. Itu aja saudara. Setiap kali dia menyembuhkan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus ketemunya di situ-situ aja, saudara. Roh Kudus ketemu dengan semua manusia. Lihat betapa kebejatan manusia begitu luar biasa. Ya, sebelum COVID-19 ini kebejatannya hampir mirip Sodom dan Gomora. Ya. Desember itu terjadi pesta LGBT luar biasa di seluruh antero bumi ini. Luar biasa. Indonesia pun hampir kemasukan. Begitu kotornya.
Dan Tuhan dengan sederhana membubarkan semua itu. Orang sekarang nggak bisa dekat-dekatan, tari-tarian, nggak bisa saudara. Social distancing lah, saya langsung pisah, jarak semeter semua. Mau gimana coba? Saudara sekalian, Roh Kudus sangat penting bagi kita. Roh Kudus itu berperan untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia sangat berperan. Hanya masalahnya tidak semua orang itu mau menanggapinya, meresponnya. Haleluya, puji Tuhan bahwa kita semua meresponi panggilan Tuhan. Amin, haleluya ya. Sahabat, ya. Kita semua berperan. Nah, bagaimana kita berperan untuk meresponi daripada Roh Kudus? Yaitu bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Maka saudara sekalian, dalam diri Roh Kudus ada fungsi yang luar biasa. Galatia menulis demikian di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Iki wong bingung. Tidak menghendaki melakukan sesuatu tetapi kok dikerjakan. Kenapa ini bisa terjadi? Orang kalau ditanya, kamu jahat ya? Enggak. Kamu suka berdosa ya? Enggak juga. Tapi kamu berdosa? Iya, kilaf. Paling gitu doang. Konyol aja sih. Ya kan? Tapi masalahnya adalah dia tidak memberi diri dipimpin oleh roh. Kalau orang dipimpin oleh roh, akan tetapi bila kamu dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat secara sederhana, salah ya dihukum gitu aja. Tapi kita tidak dihukum Taurat, kita di dalam hukum kasih karunia. Nah, kalau kita di mana faktor keseimbangannya? Manusia terdiri dari roh, tubuh, jiwa, dan tubuh. Jasmani hanya bicara sederhana, kalau enak dilakoni, tidak enak ditinggal. Kalau roh berbicara tentang moralitas, tinggal kecondongan kita di mana? Di jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa, perasaan kita, kehendak kita condong kemana? Ke yang rohani atau ke yang jasmani? Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih yang rohani, maka kita meninggalkan yang jasmani. Kalau kita memilih yang rohani, maka kita meninggalkan perbuatan daging, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu akan kita tinggalkan otomatis. Keseimbangannya pada jiwa kita. Jiwa kita sehat, kita milih yang rohani, maka yang daging kita akan tinggal. Paulus mengatakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di kerajaan Allah tidak dapat bagian, kita tidak dapat rumah di sana. Kenapa? Melakukan tindakan-tindakan daging. Nah, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka kita menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemahan lembut, penguasaan diri. Semuanya itu dinyatakan tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Nggak ada hukum, termasuk hukum Taurat, tidak menentang akan hal itu. Maka kita hidup di dalam nilai-nilai rohani. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Maka ditutup, kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, Roh Kudus, Roh besar. Karena itu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan Yesus, biarkanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging, tapi kamu mengikuti keinginan Roh Kudus yang akan membawa kamu menuju kepastian hidup kekal dalam surga. Sepanjang kita di dalam dunia ini, kita mendapatkan pimpinannya, bimbingannya, arahannya, pengajarannya. Dan semuanya itu akan memberikan penghiburan yang sejati.
karena Tuhan bersedia menolong kita. Apapun situasi dan keadaan hidup kita, Tuhan mau bersama-sama kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami hormati, yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya nama-Mu, Engkau yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, di mana kami menyerahkan diri dan kami percaya Engkau sedang menyediakan tempat bagi kami di dalam surga-Mu yang mulia. Namun Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tapi Engkau mengirimkan Roh-Mu sendiri, Roh penghibur itu bagi kami, supaya kami tidak melenceng jauh dari kehendak dan berkenan Tuhan. Roh Kudus, masuklah dalam diri kami. Engkau yang turut campur tangan mengampuni kami, Engkau pula yang akan membawa kami kepada kebenaran-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu itu Tuhan yang akan memerdekakan kami, sehingga kami tidak dibelenggu oleh dosa, tetapi kami menjadi orang yang bebas di dalam kuasa Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini beribadah bersama-sama, Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hati yang baru, dengan pemikiran yang baru, sehingga mereka Tuhan memiliki pikiran, perasaan dan kehendak yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga Roh-Mu boleh tinggal dalam diri kami, dan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya Roh itu Tuhan memimpin hidup kami, berkuasa penuh atas hidup kami, berotoritas penuhnya atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan ini. Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Semarang Indah. Tuhan memberkati Bapak Yohan sebagai Gembala Sidang, dan seluruh pejabat yang ada di tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam masa-masa yang sukar semacam ini. Tuhan Engkau menaruh hikmat, pengertian, pertolongan yang ajaib. Juga Tuhan Engkau memberkati seluruh pengerja, biarlah disatukan iman percaya mereka, disatukan mereka Tuhan dalam kasih setia Bapa, terus bersemangat untuk melayani Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan atas hidup mereka. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan rahmat-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita kembali mengadakan ibadah secara online, dan doa kami yang ada di sini agar Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat serta baik-baik saja. Atas nama Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Petrus Gunawan dari GBI Bawangan yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Petrus Gunawan bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Yang kedua, ibadah raya kita minggu depan di tanggal 7 Juni 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Praetno MBA PhD. Yang terakhir, bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini, atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Saya mengajak jemaat sekalian untuk terus berdoa agar kita semua selalu ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan sendiri, dan juga bagi bangsa dan negara kita agar dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang terus memelihara dan menjaga kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri yang terus memberkati akan jemaat Tuhan yang ada di GBI Semarang Indah. Dan kami berdoa memberikan akan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu.
dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya menerima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehubungan dengan merebaknya pandemi corona dan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sehingga mengalami kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan ini saya sebagai Gembala Sidang GBI Semarang Indah mengajak saudara-saudara untuk mengadakan aksi sosial paket sembako GBI Semarang Indah bagi anggota jemaat kita yang membutuhkannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendukung kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan ke rekening yang akan kami tayangkan. Atas dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.